Pak Ketua, sungguhnya memang kan sudah mulai muncul ya di periode awal tentang singkatmu nih Pak. Ini kelihatannya sih banyak yang menyoal ya saya kira, dan bahkan di tingkat perserikatan itu terutama di AUM memahami bahwa singkatmu itu adalah sentralisasi keuangan nih Pak. Ini dalam pandangan umum sih orang banyak yang nyalahkan nih Pak PDM nih. Kenapa kemudian uangnya harus disentralkan gitu, sehingga bisa menyebabkan dalam pandangan mereka itu pahamnya adalah menghambat kinerja Pak. Nah ini Pak Ketua barangkali bisa menjelaskan Pak tentang singkatnya itu Pak. Pertanyaan uang kok disentralkan? Saya kira jawabannya gampang. Terus uang digimanakan? Iya Pak. Dipegang gitu oleh amal usaha masing-masing. Nah itu kan sensitif ya. Kemudian kita kan ada ADART, kemudian juga banyak SK, PP menyangkut pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah bahwa ini kan kita ada di abad kedua ya, Muhammadiyah ini ada di abad kedua, dan apa yang menjadi kekhasan Muhammadiyah di abad kedua ini saya kira harus dipikirkan oleh kita, dan kita ini sudah melangkah dengan visi dan misi periode per periode. Di Muktamar itu sudah diketuk palu visi misinya. Saya kira sepanjang yang saya tangkap itu memaknai makna pencerahan dengan secara khusus, kemudian itu menjadi visi per 5 tahunnya Muhammadiyah. Kayak yang waktu di Jogja itu kan gerakan pencerahan dalam arti membebaskan, memberdayakan, memajukan kehidupan. Makna khusus ini diambil dari tesis Muhammadiyah bahwa problem bangsa selama 100 tahun ke depan, setelah Muhammadiyah 100 tahun melalui program dan pengabdiannya begitu, ke depan itu masih sekitar kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, formalisme yang membelenggu menjadi problem utama masyarakat Indonesia, terhitung di dalamnya masyarakat Indonesia Islam. Dan Muhammadiyah bagaimana berkiprah begitu kan ya, yaitu membebaskan, memberdayakan, memajukan kehidupan. Dan fakta kita sekarang kalau dalam konteks lebih spesifik kepada kami di Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, kita ini sudah berkiprah dengan dakwah, panjangan tangannya adalah amal usaha. Kendati pun demikian, kita introspeksi amal usaha kita itu hanya ada di Majelis Dikdasmen. Apalagi Muhammadiyah Cirebon sudah dibagi dua antara kota dan kabupaten. Seakan-akan PKU ada di kota, Dikdasmen ada di kita, perguruan tinggi ada di kita, ada dua gitu kan. 3 dengan universitas begitu kan, di kota ada 1 dari kita ya, kabupaten waktu itu akademik bidanan. Dan kita memotretnya ini kepanjangan tangan dakwah, amal usaha itu sudah pure dakwah kita itu sistemik, tetapi masih di bidang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. PKU belum. Ketika saya potret, PKU, ekonomi dan lain sebagainya, memang di Cirebon Kabupaten ini hanya berkiprah di situ pendidikan. PKU baru ada kemungkinan kiprah kita dari tanah-tanah wakaf, tapi di cabang-cabang tanah wakaf itu untuk jadi klinik gitu kan. Nah, ini. Kemudian ekonomi belum ada kiprah gitu kayak apa. Dan kalau kita harus membebaskan kemiskinan dengan pemberdayaan dalam konteks internal kita, ini kajiannya masalah keumatan lah dan kebangsaan gitu kan, kita dulu toh. Iya. Kita kapasitasnya hanya di Dikdasmen untuk bisa program pemberdayaan itu. Padahal pemberdayaan kita sudah ada, ya udah kita harus berdaya juga di majelis pemberdayaan, dan seluruh majelis lah selain Dikdasmen harus berdaya. Saya nyebutnya kelompok B ini, kelompok yang belum action, belum punya amal usaha gitu. Jadi Dikdasmen itu divisi A lah gitu, kita sebutnya untuk mempermudah pemotretan manajemen ya. Nah, ini harus jalan nih. Divisi A tinggal pembenahan lah. Divisi B yang di luar Dikdasmen itu tinggal pendirian dan proses pendampingan gitu kan. Pembinaan, kemudian bagaimana eksis, dan program pemberdayaan itu terlaksana gitu. Mendirikan ini, mendirikan itu. Paradigmanya pemberdayaan. Itulah yang kemudian membebaskan dari kemiskinan dengan program pemberdayaan tuh.
makna dari al-yadul ulya khairun minal yadis sufla gitu, saya kira begitu. Dan ini membuat jawaban saya kira warga Muhammadiyah ini kalau musim musda itu rame ya. Gitu Pak. Ya ramenya kan pengen aktif di Dikdasmen gitu kan. Di Muhammadiyah ini Jawa Barat lah, saya juga prihatin lah ngomongnya tuh kurang pas kalau menurut saya ya, kayak bukan dakwah aja. Ada majelis basah, ada majelis kering, ini kan tabu lah ngomong begitu. Saya otokritik lah. Dan itu nampaknya terkristal di angkatan muda gitu kan, ngincer Dikdasmen, ada pekerjaan, dapat gaji dan lain sebagainya. Saya sedih itu, saya sedih lah di Muhammadiyah seperti itu ya. Ini mujahadahnya kayak apa? Saya paham lah, hidup ini kan tidak bisa dihindari. Aspek material itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita dalam orientasi kepada ukhrawi gitu kan. Tetapi di Muhammadiyah ini harus lebih kental dakwahnya, dan itu mah kalau ikhlas itu nggak akan kemana-mana. Seperti Nabi Ibrahim ikhlas, Ismail disembelih, ini yang paling kita cintai gitu kan, disembelih karena Allah memerintahkannya. Itu akhirnya nggak kemana-mana, Ismailnya masih ada. Gitu. Ya gibah aja, apa gibah? Gibas maksud saya. Yang digantikan, yang dicintai oleh kita nggak ada. Harta kita, anak kita yang kita cintai sekali nggak hilang ketika kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah ngomong rasionalisasi dan sebagainya. Ya paham, di Muhammadiyah sudah ada pedoman-pedoman ya gitu kan. Dan memang kalau di Dikdasmen itu ada kepegawaian, tidak ada pegawai yang diangkat di Muhammadiyah kecuali majelis Dikdasmen kan begitu. PDM mengangkat tuh ya majelis Dikdasmen. Saya kira ini juga penglihatan tersendiri yang membuat elok dalam tanda petik orang-orang masyarakat, termasuk mungkin kaum persyarikatan kan begitu. Yang disebut dengan majelis basah Pak ya. Iya, kemudian di Bandung dinyatakan oleh almarhum Pak Farid Ma'ruf tuh ada majelis mata air, ada air mata. Iya. Jadi kalau kita sudah dapat majelis kader tuh dapat mata air atau air mata gitu kan gitu. Sudahlah tabu ngomong-ngomong begitu. Udah di Muhammadiyah Jawa Barat ini bubarkanlah yang seperti ini. Apa bedanya sih kita dengan ormas lain kalau begitu ya? Iya, betul. Saya sedih lah. Nah tugas kita di persyarikatan unsur pimpinan ini, aduh gimana bisa berkiprah nih kan gitu ya. Ya kita harus mendirikan amal usaha. Kemudian yang di divisi A, majelis Dikdasmen juga harus berkembang dan maju gitu kan. Dalam ideologi kita yang keenam itu harus memajukan amal usaha, memajukan amal usaha, kemudian membangun amal usaha. Itu Muhammadiyah dakwanya begitu di dalam itu. Kalau kita nggak mempunyai amal usaha, punya program kegiatan biasa gitu, tanpa ada indikasi misi membangun amal usaha, ya saya kira itu bukan ideologi Muhammadiyah gitu. Nah sekarang kalau kita berpikir pragmatis, kiprah kita ini apa? PDM Kabupaten Cirebon ya punya produk lah. Amal usahanya apa gitu. Jadi amal usaha yang dibangun itu kita orientasikan ke divisi B sebagai skala prioritas. Jangan di Dikdasmen lagi, tinggal menguatkan aja Dikdasmen mah. Apakah dasar menengahnya juga perguruan tingginya gitu kan, ini milik persyarikatan gitu kan. Kita ikut ngontrol perguruan tinggi ini jangan sampai mutunya itu hanya sekedar ada saja gitu kan. Kita mendirikan perguruan tinggi ini nggak mudah gitu ya. Nggak semua bisa mendirikan perguruan tinggi, apalagi level perguruan tinggi universitas tidak mudah. Jangan sampai nggak signifikan peran dakwahnya. Jadi harus kuat koordinasinya, gitu kan gitu. Induk organisasi di tingkat daerah adalah PDM Kabupaten Cirebon, semuanya merapat bagaimana dalam langkah-langkah kerja dakwah begitu ya. Tentunya dengan kapasitas bidangnya masing-masing. Rumah sakit, perguruan tinggi gitu ya. Rumah yatim piatu, semuanya kolektivitas dan terkoordinasi kerja dalam dakwah. Jangan sampai tidak terkoordinasi, energinya habis. Ini buat apa ada organisasi kan begitu. Dan dari sisi internal persyarikatan dalam arti pembenahan manajemen, kita juga membidik satu manajemen SDM dan tentunya keuangan. Bicara manajemen kan keuangan dan SDM. Betul. Saya rumus umum gitu kan. Nah, SDM kita kayak apa? Saya pengen tahu sebagai ketua PDM, gitu kan. Pengen tahu ada berapa anggota pimpinan,
Mohon maaf Pak, jadi berarti selama ini data SDM kita nggak tahu, dia belum pernah ada cabang dan ranting di LPCR itu masih kosong karya gitu kan. Mana data mantan kepala sekolah, mantan ketua PCM, keluarganya mana? Tidak bisa termapping Pak ya? Iya, saya kan pengen tahu. Saya bawa ke Rapim, coba anggota pimpinan gimana. Nah di PDM ini memudayakan rapat pimpinan, di ADART segala sesuatu implisit itu. Kalau membuat SK harus ada rapat pleno, rapat pimpinan, dan saya coba budayakan tiap hari Rabu itu rapat pimpinan. Apa saja dibahas segalanya. Dan untuk mempermudah program kita, ya anggota pimpinan ini harus mengevaluasi tiap Rabu ini majelis dan lembaga, karena beliau juga dipasang sebagai pengemban amanah, fasilitator lah majelis dan lembaga gitu ya. Jadi kan enak gimana, jamin kan gitu loh. Tiap Rabu kita kontrol, ngobrol-ngobrol, santai saja lah. Nah jadi kedua keuangan gitu ya. SDM itu kita buat aplikasinya, SIM-nya. Jadi sampai ke tataran ide saya itu yang bakatnya politik kita dorong. Bakatnya kepala sekolah. Jadi SDM kita ini semua sudah tercover. Jadi ketika kita butuh pimpinan di amal usaha itu sudah tercover dalam sistem informasi manajemen terpadu SDM Persyariatan Muhammadiyah Kabupaten Cirebon. Jadi memang diarahkan potensinya. Jadi jangan sampai kita tuh buta gitu kan. Saya ingat mantan pimpinan IPM, IMM itu kan sudah selesai kuliah dan sebenarnya tidak ada di sini, bubar. Dan alasannya klasik itu, nggak ada kerjaan di sini, ya kan. Maksud saya itu mungkin bisa saja manusiawi lah, walaupun tidak elok lah di Muhammadiyah ya. Tapi kita punya agen. Ini kader Muhammadiyah ada di sana, ada di sini, ada di sana, kan kita tercatat di sini, gitu kan gitu. Seperti Pak Rektor ITB itu kan alumni kita di sini ya, SMA Muhammadiyah ya, Prof. Ahmaloka itu. Beliau sebagai output dan outcome itu kayak apa juntrungnya di amal usaha SMA Muhammadiyah, dan kita mendorong supaya ada kontribusi yang signifikan gitu kan. Dakwah kita kan begitu. Komunikasi lah yang sangat kuat antara amal usaha sekolah dengan alumninya dan lain sebagainya. Banyaklah cerita ya. Ini kan ngobrol santai ya gitu. Nah, kemudian keuangan. Nah, ini keuangan saya lihat kayak apa ini gitu kan. Ada wakaf terbengkalai. Apa PCM kok ada wakaf terbengkalai Karangsari, Sumber. Alasannya klasik gitu kan. Ya sudah, bagaimana kira-kira iuran anggota kayak apa, pemasukan kita kayak apa, nggak jalan gitu kan. Iuran anggota tuh nggak jalan. Terus uang dari pemasukan dalam arti tanda petik ya, kontribusi amal usaha kan dakwah tuh. Disetting kayak apa? Nah itu kan kata kuncinya itu, amal usaha ini harus signifikan dalam dakwah. Dan yang mesti dakwah itu persyarikatan tingkat induk, yaitu PDM. Penyelenggaranya Majelis Tablik dan Dakwah Khusus. Kan begitu. Di dalam konteks dakwah amal usaha kayak apa konsepnya? Mungkin sudah ada, kita akan lengkap di Muhammadiyah itu, tapi dalam konteks kita yang sangat lokal ini kayak apa? Kan gitu loh. Nah ini kan pekerjaan kita. Terus semua dakwah program kita itu kan membutuhkan dana. Di internal kan dari iuran anggota dan amal usaha. Amal usaha kayak apa kontribusi signifikannya? Saya tidak ada tahu formatnya. Bukan. Jangan-jangan tradisional. Tiap PDM punya program suruh iuran bareng-bareng sama usaha. Itu kan tidak terprogram dong. Tahu-tahu ada acara pimpinan pusat ke sini, tangani oleh sekolah serahkan pada Pak ya, amal usaha tadi. Iya, ada Bang Din ke sini pengajar khusus itu kan nggak terprogram namanya. Itu kan mengganggu cash flow. Ada Pak Amin Rais ke sini datang, ramai uang dari Akfar, uang dari UMC, kan nggak baik begitu tuh. Uang dari Akbid, uang dari Akper, nggak baik lah. Itu kan nggak terencana namanya. Disetting gitu kan.
Nah, gitu kan. Semuanya pakai program direncanakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Semuanya di manage gitu, jangan spontanitas seperti itu. Nah, kita nggak tahu uang yang siap taktis seperti itu kayak apa. Jangan sampai cash flow-nya sekolah juga keganggu, gitu. Cash flow ke sekolah keganggu tidak, gitu kan, oleh program persyarikatan tingkat PDM dan amal usaha lainnya. Sampai ada yang ngomongnya uangnya Dikdasmen dipakai untuk dirikan anu. Tidak ada. Nggak ada. Itu uangnya sudah dikunci. Uang Dikdasmen itu segitu. Ada sekolah yang minus sekian, ya kan, dari situ. Tidak ada yang digunakan untuk program kita amprah membangun amal usaha baru. Gitu. Kalau ia dipakai juga untuk apa ada amal usaha? Amal usaha itu secara teori dalam kajian muamalat berbasis teori-teori usul fikih itu asbabul muaddi. Adanya amal usaha itu adanya Muhammadiyah persyarikatan. Amal usaha ketika ada aspek positif secara material itu adalah persyarikatan. Persyarikatan membangun kebijakan di distribusi untuk gaji, sedekah, infak dan lain sebagainya. Sebagian lagi untuk mujahadah persyarikatan. Apapun yang dari amal usaha kendati pun diciptakan oleh agen-agen yang ada di amal usaha, itu asbabul muaddinya adalah persyarikatan. Allah melihatnya seperti itu. Tidak boleh mengklaim ini usaha saya. Tidak boleh mengklaim begitu. Itu ujub takabur. Usaha itu disababiahkan oleh adanya persyarikatan yang membangun sekolah. Walaupun eksistensi pribadi di situ. Gitu. Dalam teologis tradisional mungkin person bisa aja sedekah infak untuk menghapus dosa-dosa lah. Tapi dalam konteks manajemen nggak begitu. Kita dorong bareng-bareng supaya nih dididik langsung ijbariyatan gitu ya, dipaksa gini bentuk infak saudara itu diformat dalam wujud konsep persyarikatan. Masukkan dana amal usaha itu sekian persen untuk keperluan mujahadah. Dan sampai sekarang pun kita belum bisa kemampuannya berapa. Baru ada niatan-niatan saja, ide-ide aja gitu. Bangun ini bukan dari sini. Bangun ini sekarang PDM misalnya punya mubalik tetap bukan dari sekolah. Menggajinya dari amal usaha yang baru dari IT misalnya kan gitu. Sudah mulai mubalik ke depan kan gini, kita pengen banyak mubalik lah, hese-hese teuing ya. Mengandalkan orang punya potensi sendiri-sendiri aja mau ya minat aja. Tidak bisa dalam konteks manajemen harus kita bangun, jangan mengandalkan orang yang punya hidayah pengen jadi mubalik. Harus kita setting kalau dalam konteks manajemen itu. Ini sih ngomong mudah aja ya, nggak usah banyak teori lah ya. Ya kita setting lah. Nah, apa flowchartnya gitu kan, langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Ya kita juga membuat treatment. Ada orang bermutu, berminat, tapi dia tidak akan total jadi mubalik. Jadi mubalik jadi nantinya gimana ya, jadi ujub lah rumahnya gitu. Ini nyari nafakotin tabligh atuh. Era atuh. Mas, kamu ceramah di sini nggak usah mikir, kuliah juga dibayar oleh PDM gitu, selesaikan. Tapi cabang-cabang ceramah kamu yang isi, karena cabang-cabang juga diisi oleh orang-orang yang tidak tahu kita kader Muhammadiyah bukan, kan gitu. Jadi kan PDM membuat shock terapi itu, angkat dulu PCM ketuanya nih menjadi mubalik tetap gitu loh. Itu ke PCM-nya kan diangkat semua. Nanti kedepannya itu kita ngangkat pegawai Muhammadiyah tugasnya mubalik gitu. Berapa orang Pak yang ngangkat? Kalau yang itu 28 orang yang belum murni ya, ini ya belum yang pengemban amanah aja lah, PCM lah, ketua PCM. Bukan dari Dikdasmen itu duitnya. Bukan dari Lazismu, nanti Lazismu yang bekerja nih ya. Ke depan. Kan baru sekarang juga kita berdiri Lazismu di Jabra ini kan baru kita toh. Oh iya. Yang punya toko atau punya BMT terutama ya. Kalau gitu. PTM ya. Saya kira mungkin begitu lah. Semua nanti yang mengerjakan sabilillah. Tapi untuk ngebalik mah kayak guru dosen gitu. Ide PDM sih. Konsep kita ya, bukan ide.
Mereka diangkat, jadi membalik kita sudah ada, gitu kan. Jangan lagi membalik ini mengandalkan orang yang berminat karena punya potensi bawaan, kecerdasan spiritual gitu ya, dan verbal, mau bicara dan berbakat berbicara, udah disetting oleh PDM. Kamu sepanjang basicnya ada minat, tapi dia juga secara formal punya telah pendidikan keagamaan gitu loh. Nah ini nantinya kayak PNS seperti guru karyawan kita, gitu. Guru karyawan kita kan sekarang sudah dapat pensiun seperti PNS, belum pada tahu kan. Jadi sentralisasi gimana? Uang dipegang ketua PDM gitu atau apa gitu? Tidak ada, uang di bank semua. Cuma kita buat sistem informasi manajemen keuangan terpadu, manajemen cash itu ya terpadu gitu loh. Kemudian dilihat di aplikasi, dilihat kelihatan uangnya di mana, gitu loh. Selama ini kan nggak ada, uang itu manual, simpen. Tata kelola kayak apa, pedomannya belum, yang sifatnya internal banget gitu belum dibuat. Semuanya harus pakai SKPDM. Iya. Bukan SK sembarangan diktahnya, bukan, karena PP sudah membuat pola. Kita SK Tanfid, ditanfidkan oleh PDM begini, SOP dibuat begini. Ya, uang tuh dari mana saja gitu kan, bagaimana caranya membuat saldo gitu kan, efisiensi itu di bidang apa, semuanya dirumuskan, dibuat pedoman terus saya gitu kan, begitu. Mana yang tentatif gitu kan, lagi proses begini mungkin ada tradisi kebiasaan menggunakan uang tanpa izin gitu kan. Kalau ada programnya boleh gitu kan, SOP kita ya. Tapi harus di-ACC dulu. Kalau nggak ada programnya itu yang ditegur oleh kita. Oh berarti pakai cara lama. Kan ada kejadian begitu. Kemudian rame. Uang kok dipegang PDM. Sama ini dipegang oleh saudara sampai berpuluh-puluh tahun sejak mama dia ada sekolah. Kan kan beli? Iya beli kok. Terus siro lo untuk duit yang pengen mulu. Gitu kan kayak sampung. Kayak Allah Subhanahu Wa Taala. Udahlah gitu kan. Saya kira mungkin gitu. Saya kira itu kanak-kanakan lah ya. Gini. Saya formalitas dan Muhammadiyah itu sudah punya pedoman kalau bekerja, berpikir, membuat kebijakan itu harus punya 3 landasan. Landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ini Al-Quran dan hadis. Keuangan itu dikemas dalam sebuah teknologi informasi, itu tuh sebetulnya berasas kepada ketentuan agama. Dalam hadis fi'liyah Nabi naik onta ke sana kemari ini, Nabi menggunakan teknologi transformasi dan transportasi. Itu tuh isyarat bahwa teknologi itu ajaran. Dalam keuangannya pakai teknologi informasi keuangan, sistem informasi manajemen keuangan. Itu tuh sunnah. Kalau kita mau kembali kepada Nabi Muhammad, nggak pakai aplikasi, masa kalah sama Alfamart, Indomaret, iyalah gitu kan. Ini landasan idealnya ya. Landasan konstitusional diajarkan oleh undang-undang peraturan pemerintah, keuangan terus teratur, ada pasal A, B, C, D. Landasan konstitusional, landasan operasional, rapat pimpinan pusat dan sebagainya mengatur keuangan itu semuanya ada. Jadi ini tidak sebuah ide besar, berlandas pada landas ideal, konstitusional dan operasional. Kemudian rapat teknis di kita. Bahkan PP ngeluaran SK nomor 36 tahun 2012 supaya keuangan cash, manajemen cash harus terpadu. Nah, sekarang mana medianya, teknologinya? Nggak ada tuh. Dibuat oleh PDM. Sinkapmu, sistem informasi manajemen keuangan terpadu. Produknya. Jadi uang AUM di situ pakai, nanti juga amal usaha di majelis yang lain juga nanti pakai. Nah ini kita sudah punya tuh. Ini haki kita. Haki, Pak, ya? Haki logo dan haki nama ya, sinkapmu. Kemudian peruntukannya juga sudah ada. Ini berarti mereka keliru kalau gitu Pak ya, memahami keuangan terpadu dengan bahasa sentralisasi. Enggak, jadi kita tuh membuat aplikasi. Tapi bapaknya aplikasi SIM. Betul. Itu aja. Jadi uang nggak kemana-mana. Dulu mah mungkin ada di cash. Betul. Sekarang mah cashnya ada di BTM. Gitu kan, gitu. Cuma ada cash beberapa kan gitu. Itu saja sebetulnya. Nanti kan detailnya lah kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke Pak. Saya kira udah maghrib Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya.
fajar cerah gemerlap, mengusir kabut